Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiss Ninja dimanapun Anda berada, yang pastinya kembali lagi bersama podcastnya Kiss Ninja di next episode hari ini. Di hari ini, sahabat Kiss Ninja. Dan sebelum kita memulai podcast malam hari ini, gue hanya bisa duduk sendiri, gue hanya bisa berbagikan informasi sendiri dulu. Dan semoga sahabat-sahabatku dan teman-temanku di luar sana semua dalam keadaan terbaik dan juga sehat selalu. Di malam hari ini di podcastnya Kiss Ninja di next episode gue bakal memberikan beberapa informasi atau satu buah informasi yang lagi viral saat ini. Namun sahabat Kiss Ninja, sebelum kita mulai untuk membagikan informasi dan juga cerita yang pingin gue kupas malam hari, yang pingin gue share, dibagikan untuk teman-teman sahabat Kiss Ninja di luar sana, jangan lupa untuk teman-teman selalu memberikan dukungannya dengan cara mensubscribe videonya, terus mengkomen videonya, like, dan juga dibagikan videonya jika memang video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kiss Ninja di luar sana. Orang bilang dengan cara subscribe gratis barangkali ya, namun dengan cara gratis itu bisa memberikan motivasi dan juga semangat di podcastnya Kiss Ninja agar bisa selalu terus berkarya, terus berinovasi, memberikan hal-hal yang terbaik dan juga penampilan yang terbaik nantinya. Oke, sahabat Kiss Ninja, di malam hari ini, di next episode kali ini, gue bakal memberikan satu berita. Menurut gue sih beritanya cukup viral yang saat ini terjadi. Mungkin berita ini sudah terjadi beberapa minggu lalu. Namun beritanya baru gue lihat tadi, dan ternyata berita ini benar-benar cukup viral banget. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, sahabat Kiss Ninja di daerah Sukabumi, barangkali berita ini mungkin sebagian sahabat-sahabat Kiss Ninja sudah melihat berita yang terjadi di Mensos. Ada di daerah Sukabumi, sahabat Kiss Ninja, itu ada seorang pria yang melakukan pelecehan, melakukan sesuatu tindakan yang sangat tidak terpuji menurut Charasi. Dia melakukan hal menantang umat muslim dan hingga akhirnya dia menginjak-injak kitab suci Al-Quran, kitab yang dipercaya umat muslim seluruh dunia, seluruh umat muslim yang ada dunia. Nggak tahu sih dia melakukan hal itu seperti apa itu faktor kesengajaan. Berarti sengaja ya melakukan hal yang tidak terpuji sih menurut cara sih. Jadi sahabat Kiss Ninja, awalnya pria menginjak Al-Quran itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di depan awak media saat konversi fest, ya kan, Kamis tanggal 5 bulan 5 tahun 2022. Jadi dia mengaku perbuatannya didasari karena kurang iman dalam beragama. Nah itu alasan yang cukup klasik sih menurut gua sih, klasik banget ya. Setelah melakukan hal itu ditangkap, ditanya alasannya seperti apa, adanya rasa kurang iman. Jadi klasik sih kalau menurut gua sih, apa yang diungkapkan oleh akun Facebooknya si Dikaika yang melakukan hinaan hingga melukai banyak umat muslim di tanah air saat ini. Dan di sini dia mengaku bahwa tidak berniat melecehkan agama Islam. Terlebih dia dan istrinya SL 24 tahun yang terlihat sebagai penggugah video juga masih beragama Islam. Bayangin sih, istrinya dan dia juga beragama Islam, tapi melakukan hal yang tidak terpuji untuk agamanya sendiri. Gila nggak sih kalau bilang sih? Dan nanti buntut-buntut pasti dibilang stres gitu loh. Jadi sahabat Kiss Ninja, saya benar-benar sangat menyesal saya melakukan ini bukan semata-mata niat dalam hati untuk melecehkan agama dan menginjak Al-Quran, tapi itu semua dikarenakan saya kurang iman dalam ajaran agama Islam, ujarnya. Klasik kan, jadi kurang iman, kurang ajaran dalam beragama, sehingga melakukan hal yang semena-mena dan seenak hatinya gitu loh. Jadi
Kalau alasan seperti ini sih bocah ingusan yang umur 5 tahun juga bisa melakukan hal yang tidak terpuji, tiba-tiba melakukan apa kata maaf, permintaan maaf dengan alasan yang sedikit klasik dan tidak bisa. Kalau gua sih sebagai uh, apa ya, hakim barangkali ya, atau juga orang yang diberikan kekuasaan untuk menghakimi seseorang, itu alasan yang menurut gue sih nggak rasional dan masuk akal gitu loh. Jadi sahabat Kisinja, meski tersangka sudah melakukan permohonan maaf secara terbuka, pihak kepolisian menegaskan proses hukum akan tetap berlanjut. Sebelumnya, Kapolres Sukabumi Kota AKBP SJ Zainal Abidin mengatakan bahwa kasus tersebut bermula dari hubungan rumah tangga yang kurang harmonis. Jadi ada pengakuan dari Kapolres yang menangani kasus ini, itu mengatakan bahwa hubungannya terjadi karena ada hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Hubungan rumah tangga tidak harmonis, namun akhirnya melakukan hal menginjak Al-Quran. Coba, di mana coba? Di mana hal itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa disangkut pautkan dengan Al-Quran? Susah deh kalau gue mau baca, belum mau cerita ya. Jadi sahabat Kisinza, sepasang suami istri dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara 6 tahun penjara. Jadi sahabat Segis Ninja, mungkin aja undang-undang atau juga undang-undang yang sudah dibuat untuk seluruh pelaku pelecehan atau juga penyalahan transaksi elektronik dengan ancaman ini mungkin bisa memberikan efek jera. Tapi menurut cara sih, dari kacamata gue sih, kenapa hal ini bisa terus terjadi dan terus terjadi? Penangkapan dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara-saudara kita yang melakukan pelecehan, hingga tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk melukai hati umat Islam khususnya, itu bukan sekali terjadi. Bahkan dulu-dulunya kita sudah sering banget melihat hal-hal ini yang dilakukan untuk melukai hati umat Muslim yang ada di Indonesia atau juga yang ada di Indonesia. Dan sahabat Kisninja, mungkin kalau memang sahabat Kisninja ini mengatakan bahwa ini karena ada hubungannya dengan sesuatu hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan ternyata melakukan hal yang seperti ini, apa ya, kalau menurut cara sih nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Iman dan juga perbuatan itu bisa melukai hati semua orang gitu loh. Memang kalau memang rumah tangga tidak harmonis, sesuatu jalan memang mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, dengan Maha Penciptanya. Apalagi yang bersangkutan melakukan hal ini adalah beragama Muslim gitu loh. Dan kenapa video ini kejadian ini, walaupun dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi tidak disengajai, terus sesuatu yang bukan maksud untuk melukai, melecehkan dan sebagainya. Kenapa video ini sepertinya sengaja untuk dibuat? Dan kita bisa lihat nanti video yang bakal gue hadirkan itu sepertinya memang sengaja banget, karena di situ ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya menantang umat Muslim, bahkan melakukan sesuatu hal yang menurut cara sih melukai hati umat Muslim gitu loh. Jadi sahabat Kisninja, dimanapun Anda berada, sesuatu hal yang menurut gue sih tidak masuk akal dan
sesuatu hal yang tidak harus dicontoh. Ninzani dan ternyata di KK ini adalah seorang anak Kepsek desa Kalaberes ya. Anak dari Kepsek. Wah, gila ya. Berarti bukan anak-anak yang dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu. Ini keluarga mampu, tapi kenapa melakukan hal yang seperti hina itu loh gitu. Jadi sahabat Kisinza, ada beberapa tweetan yang gua baca itu, yang diantara yang pertama dia mengatakan bahwa kitab suci muslim yang selalu jadi kebencian oleh minoritas muslim, yang mayoritas tidak pernah merusak kitab suci apapun. Karena Islam mengajarkan untuk menjaga kitab suci. Semua orang bisa melakukan jika mau, tapi muslim tidak akan pernah melakukan hal itu. Keren ya kata-katanya. Bener gak sih? Kalau gua bilang sih bener gitu loh. Jadi kata si Fakareno ini bahwa kitab suci muslim yang selalu jadi kebencian oleh minoritas muslim, yang mayoritas tidak pernah merusak kitab suci apapun. Karena Isa mengajarkan untuk menjaga kitab suci. Semua orang bisa melakukan jika mau, tapi muslim tidak melakukan hal itu. Benar gak? Jadi video-video jika memang umat Islam tidak diajarkan oleh rasulnya, nabinya, untuk bisa saling menerima, bisa saling menghargai atau juga menghormati kitab suci apapun itu. Jadi tidak ada tindakan balasan yang dilakukan umat muslim. Ini deh yang buat gua sedikit berbesar hati dan bangga hati kepada umat muslim, bahwa apapun yang dilakukan umat minoritas terhadap mayoritas, tapi umat muslim tidak melakukan, bahkan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat di KK ini yang menginjak kitab suci umat muslim khususnya. Jadi dari sahabat gue ini sih, darinya Alfian Agus nih, memang sih benar sih, kebanyakan dari hal yang sudah terjadi akhirnya untuk-untuknya materai yang dikeluarkan untuk ditandatangani. Sahabat Kisinza, mungkin obrolan-obrolan ini sepertinya gue pingin panjang lebar sih, karena masih ada beberapa yang pingin gue sampaikan di sini. Jadi berikutnya ada tweetan dari Helman Ahmad. Ini mengatakan bahwa saya sangat berharap pihak kepolisian dapat objektif dalam menangani hal ini dan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penista agama apapun dalilnya. Jadi di sini peran dari kepolisian untuk bisa selalu lebih selektif, bisa lebih bisa lebih objektif dalam melaksanakan atau juga menangani kasus yang terjadi seperti penistaan agama, terus ada pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran, dan ini lagi-lagi ditujukan kepada pihak kepolisian harus bisa lebih objektif, karena hal-hal ini kalau menurut cara sih sudah terlalu sering untuk terjadi, sahabat Kis Ninja. Ada juga dari Bobby Apriyandi, itu mengatakan bahwa paling kalau sudah ketangkap bakal dibilang orang dalam gangguan jiwa. Itu sudah biasa. Dan itu memang benar terjadi sih. Kebanyakan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang melakukan penistaan terhadap agama, pelecehan, bakal sesuatu tindakan yang tidak terpuji terhadap agama Islam yang menjadi bahan olok-olokan, gangguan jiwa gitu loh. Oke, sahabat Kis Ninja, kayaknya segitu dulu lah. Sebenarnya kalau kita baca di beberapa tweetan yang dikirim oleh teman-teman kita di luar sana ini, banyak banget yang harus kita coba kita bacain, tapi ya kalau diurutin satu-satu
cukup cukup banyak banget gitu loh sahabat kisnya. Semuanya rata-rata yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak terpuji, dan banyak banget yang gue baca di sini, yang gue lihat sini kiriman dari teman-teman, dari sahabat-sahabatku di luar sana, bahwa mereka sangat tidak terima dan diminta untuk pihak kepolisian harus lebih selalu objektif dalam menangani kasus ini dan bisa lebih selektif untuk menilai permasalahan yang terjadi saat ini. Oke, sahabat Gestinza, semoga obrolan malam hari ini, semoga obrolan yang informasi. Oke, sekali lagi sahabat Gestinza, jangan lupa tetap selalu memberikan dukungan, selalu memberikan, komen, agar dengan masukan dan juga komen yang sahabat-sahabat berikan itu bisa memberikan suatu motivasi buat cara, dan khususnya Gestinza, podcast Gestinza selalu memberikan yang terbaik, dan nantinya semoga selalu belajar menjadi yang terbaik dan selalu memberikan informasi-informasi yang bisa menemani waktu-waktu kalian semuanya. Oke, sahabat Gestinza, sepertinya gue harus mundur diri dulu. Semoga senang dengan apa yang gue sampaikan. Semoga informasi ini bisa mengisi waktu luang sahabat Gestinza di luar sana. Dan sekali lagi jangan lupa buat teman-teman di luar sana untuk selalu memberikan untuk selalu memberikan dukungannya lah, gitu loh. Semoga tidak ragu untuk memberikan tanda jempolnya, terus subscribe-nya gitu loh. Semoga tidak ragu, dan jika memang ada penyampaian atau juga bahasa yang gue sampaikan tidak begitu pas untuk didengar, mohon di komen agar kedepannya bisa belajar dari apa yang menjadi kekurangan di podcastnya Gestinza. Dan memang kebetulan beberapa minggu ini gue belum bisa hadir bersama teman-teman yang pengen hadir di sini. Dan next time mudah-mudahan nanti ada waktu, ada teman-teman yang bakal hadir atau juga beberapa narasumber yang bakal mengisi podcastnya Gestinza agar bisa lebih berwarna lagi. Dan juga teman-teman di podcastnya Gestinza, bila ada saran barangkali atau juga ada masukan tentang program, tentang apa yang ingin disampaikan, boleh di-share videonya, boleh dibagikan informasinya, dan nanti insya Allah mudah-mudahan gue coba untuk membawakannya, belajar untuk membawakan sesuai apa yang menjadi kesukaan dari teman-teman Gestinza di luar sana. Oke, sahabat Gestinza, akhirnya gue pingin pamit undur dulu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk subscribe-nya buat teman-teman yang sudah mensubscribe. Dan yang belum subscribe, nggak apa-apa, di-subscribe lagi. Semoga dengan teman-teman mensubscribe video-video yang sudah gue upload di channelnya Gestinza, semoga bisa memberikan sesuatu motivasi yang terbaik lah untuk menjadi yang terbaik. Oke, akhir kata dari Gestinza, mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya.